Bayangkan sebuah kekaisaran yang wilayahnya membentang dari lembah Sungai Indus di timur hingga pesisir Laut Egea di barat. Dari pegunungan Asia Tengah yang membeku hingga padang pasir Mesir yang gersang. Inilah Achaemenid, sebuah peradaban yang begitu besar hingga nyaris seluruh dunia kuno berada di bawah kendalinya. Didirikan oleh Cyrus Agung pada abad ke-6. Sebelum Masehi, Achaemenid bukan hanya sebuah kerajaan, melainkan imperium dunia pertama yang benar-benar terorganisir. Dengan sistem pemerintahan yang canggih, jaringan jalan raya yang menghubungkan ribuan kilometer wilayah, serta kebijakan toleransi yang jarang ditemui pada zamannya, mereka berhasil mengendalikan puluhan bangsa yang berbeda tanpa harus menghapus identitas budaya masing-masing. Namun, kejayaan sebesar ini tentu tidak datang begitu saja. Ada kisah peperangan besar melawan bangsa-bangsa tangguh, ada intrik politik yang melibatkan raja-raja perkasa seperti Darius dan Xerxes, dan ada juga kejatuhan tragis yang membuat imperium megah ini takluk di tangan Alexander Agung. Dalam video ini, kita akan menyusuri bagaimana Achaemenid mampu berdiri sebagai penguasa dunia kuno, rahasia di balik kekuatannya, hingga akhir dari kejayaannya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan menelusuri kejayaan Achaemenid, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan kisah-kisah sejarah besar dunia lainnya yang akan kita ungkap di channel ini. Kisah Achaemenid berawal dari sosok legendaris, Cyrus II, atau yang kita kenal sebagai Cyrus Agung. Pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi, ia memimpin suku Persia yang sebelumnya hanya merupakan kelompok kecil di dataran Iran. Dengan strategi politik yang cerdas dan kekuatan militer yang tangguh, ia berhasil menundukkan kerajaan Media, Lydia, hingga Babilonia. Sejak saat itu, lahirlah sebuah imperium baru yang kelak dikenal sebagai Kekaisaran Achaemenid. Salah satu langkah monumental Cyrus adalah ketika ia menaklukkan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Alih-alih menghancurkan kota atau memperbudak rakyatnya, ia justru mengambil pendekatan berbeda. Cyrus mengizinkan bangsa Yahudi yang selama ini ditawan di Babilonia untuk kembali ke tanah mereka di Yerusalem. Kebijakan ini membuatnya dicatat dalam sejarah sebagai raja yang penuh toleransi, bahkan sampai sekarang dikenal melalui silinder Cyrus, yang dianggap sebagai salah satu piagam hak asasi manusia pertama. Di bawah kepemimpinannya, Achaemenid menjadi kekaisaran yang bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga disegani karena keadilannya. Ia tidak sekadar menaklukkan, melainkan juga menyatukan berbagai bangsa yang berbeda, memberi mereka ruang untuk mempertahankan tradisi dan keyakinan masing-masing. Inilah salah satu alasan mengapa Achaemenid bisa tumbuh begitu cepat. Lebih jauh lagi, keberhasilan Cyrus tidak hanya soal wilayah, tetapi juga dalam membangun fondasi pemerintahan yang teratur. Ia menyiapkan dasar sistem satrapi, pembagian wilayah yang dikelola oleh gubernur, yang nantinya akan disempurnakan oleh penerusnya. Dengan cara ini, Achaemenid bisa mengendalikan wilayah yang luas tanpa kehilangan kontrol. Cyrus Agung pun dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai pemimpin yang visioner. Namanya menjadi simbol kejayaan Persia, dan bahkan berabad-abad setelah kematiannya, rakyat Persia masih menganggapnya sebagai bapak bangsa mereka. Dari sinilah cerita tentang kekaisaran yang menguasai dunia kuno dimulai. Setelah wafatnya Cyrus Agung, kekaisaran sempat mengalami gejolak. Namun, stabilitas kembali terjaga di bawah pemerintahan Darius I, atau yang dikenal sebagai Darius Agung. Naik takhta pada tahun 522. Sebelum Masehi, Darius bukan hanya seorang raja, melainkan juga seorang organisator ulung yang berhasil menata ulang sistem pemerintahan Achaemenid hingga menjadi lebih efisien. Darius membagi kekaisaran yang luas ini ke dalam lebih dari 20 satrapi, semacam provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang satrap. Para satrap bertanggung jawab langsung kepada raja, tetapi tetap diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya.
untuk mencegah pemberontakan atau penyalahgunaan kekuasaan, Darius juga menempatkan pejabat pengawas yang disebut mata dan telinga raja. Sistem ini membuat Achaemenid mampu menjaga kontrol atas wilayah yang membentang ribuan kilometer. Selain itu, Darius membangun infrastruktur yang luar biasa. Yang paling terkenal adalah Royal Road, jalan raya sepanjang lebih dari 2.500 km yang menghubungkan Susa di Persia hingga Sardis di Asia Kecil. Melalui jalan ini, pesan bisa dikirim dari ujung ke ujung kekaisaran hanya dalam hitungan hari, berkat sistem kurir berkuda yang bergantian di pos-pos tertentu. Bagi dunia kuno, ini adalah revolusi dalam komunikasi dan administrasi. Dari segi ekonomi, Darius memperkenalkan sistem mata uang koin emas yang disebut Darich, yang membuat perdagangan antar wilayah menjadi lebih mudah. Ia juga menyusun sistem perpajakan yang teratur, sehingga kekaisaran dapat membiayai pasukan, pembangunan, dan proyek-proyek besar lainnya tanpa kesulitan. Pemerintahan Darius membuktikan bahwa kekuatan Achaemenid tidak hanya bergantung pada pedang dan perang, tetapi juga pada kemampuan mengatur, membangun, dan menjaga stabilitas dalam keberagaman. Sistem yang ia kembangkan menjadi model bagi banyak kerajaan setelahnya, bahkan hingga ke Romawi. Kekuatan Achaemenid tidak hanya terletak pada sistem pemerintahannya, tetapi juga pada militer raksasa yang menjadi tulang punggung kekaisaran. Darius Agung dan penerusnya, Xerxes I, memimpin pasukan yang terdiri dari beragam bangsa, mulai dari prajurit Persia, Medes, Mesir, hingga bangsa-bangsa dari Asia Tengah. Tentara ini dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia kuno, dengan jumlah yang mencapai ratusan ribu dalam beberapa ekspedisi besar. Salah satu pasukan elit Achaemenid yang terkenal adalah The Immortals, atau para abadi. Julukan ini muncul karena jumlah mereka yang selalu tetap, sekitar 10.000 prajurit. Setiap kali ada yang gugur, segera digantikan oleh prajurit lain, sehingga kesannya mereka tidak pernah berkurang. Pasukan ini dilengkapi dengan senjata terbaik dan menjadi simbol kekuatan militer Persia. Namun, kejayaan militer Achaemenid diuji dalam perang melawan bangsa Yunani. Ambisi untuk menguasai kota-kota di Yunani membuat Darius melancarkan invasi, tetapi pada tahun 490. Sebelum Masehi, pasukannya dikalahkan oleh Athena dalam pertempuran Marathon. Kekalahan ini menjadi noda bagi kebesaran Darius, meskipun tidak menghancurkan kekaisaran. Putranya, Xerxes I, mencoba melanjutkan ambisi tersebut. Pada tahun 480 sebelum Masehi, ia memimpin salah satu invasi terbesar dalam sejarah kuno dengan ratusan ribu pasukan. Inilah perang yang melahirkan kisah legendaris, seperti pertempuran Thermopylae, di mana 300 prajurit Sparta menghadang gelombang besar pasukan Persia. Meskipun akhirnya Persia berhasil melewati perlawanan itu, mereka kembali mengalami kekalahan telak di pertempuran Salamis di laut, yang menggagalkan ambisi Xerxes untuk menaklukkan Yunani sepenuhnya. Perang melawan Yunani menunjukkan sisi rapuh dari sebuah kekaisaran raksasa. Meski Achaemenid masih berdiri kokoh setelahnya, perang tersebut menjadi awal dari tantangan serius yang perlahan menggerogoti kejayaan mereka. Di balik gambaran sebagai kekuatan militer raksasa, Achaemenid juga dikenal sebagai peradaban yang maju dalam budaya dan kehidupan sosial. Salah satu hal yang membedakan mereka dari banyak imperium lain adalah kebijakan toleransi terhadap agama dan tradisi lokal. Setiap bangsa yang berada di bawah kekuasaan Persia diperbolehkan untuk tetap mempraktikkan kepercayaan mereka. Hal inilah yang membuat rakyat dari berbagai wilayah tidak merasa tertekan dan justru loyal terhadap penguasa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Achaemenid hidup dalam keragaman yang luar biasa. Di kota-kota besar seperti Persepolis dan Susa, kita bisa menemukan orang-orang dari berbagai etnis. Persia, Elam, Babilonia, Mesir, hingga bangsa Yunani yang ditawan dalam perang.
perbedaan bahasa dan budaya tidak menjadi penghalang. Karena sistem administrasi Achaemenid menggunakan beberapa bahasa resmi untuk memudahkan komunikasi. Arsitektur mereka juga menjadi bukti kejayaan budaya. Persepolis, ibu kota seremonial Achaemenid, dibangun dengan keindahan yang megah. Istana-istana dihiasi relief yang menggambarkan prosesi upeti dari berbagai bangsa, menunjukkan betapa luasnya wilayah kekuasaan mereka. Bangunan-bangunan megah ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol kekuasaan, tetapi juga sebagai pusat administrasi dan upacara kerajaan. Selain itu, Achaemenid juga mendukung perkembangan perdagangan dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya Royal Road dan stabilitas keamanan di seluruh wilayah, pedagang dari India, Mesopotamia, hingga Mediterania bisa berdagang dengan lancar. Pertukaran ide, teknologi, dan budaya pun terjadi, menjadikan Achaemenid sebagai salah satu pusat peradaban dunia kuno. Kehidupan di bawah Achaemenid tidak sempurna, tentu saja. Ada ketidakpuasan, pemberontakan, dan ketegangan antar bangsa. Namun, kemampuan mereka menjaga keseimbangan antara kekuasaan pusat dengan kebebasan lokal menjadikan imperium ini relatif stabil selama berabad-abad. Sebuah warisan yang membuat Achaemenid dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai peradaban yang mampu merangkul keberagaman. Meski sempat berjaya selama hampir 2 abad, kejayaan Achaemenid pada akhirnya mulai runtuh. Seiring waktu, luasnya wilayah membuat kontrol pusat semakin sulit. Korupsi di kalangan satrap, perebutan takhta, serta pemberontakan di beberapa daerah mulai melemahkan fondasi kekaisaran. Saat itulah muncul ancaman besar dari barat. Makedonia dipimpin oleh seorang pemimpin muda bernama Alexander Agung. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander memulai invasi ke Asia Kecil. Pasukan Achaemenid di bawah pimpinan Darius III mencoba menghadang, tetapi mereka kalah di pertempuran Granicus. Kekalahan ini hanyalah awal dari serangkaian bencana. Tahun berikutnya di pertempuran Issus, Darius III kembali dipukul mundur, bahkan keluarganya ditawan oleh Alexander. Kekalahan terbesar datang di pertempuran Gaugamela pada tahun 331 sebelum Masehi. Meski pasukan Persia jauh lebih banyak, strategi Alexander yang brilian membuat Achaemenid hancur total. Darius III melarikan diri, namun akhirnya dikhianati dan dibunuh oleh bawahannya sendiri. Dengan kematiannya, berakhirlah garis keturunan raja-raja besar Achaemenid. Alexander kemudian memasuki kota-kota penting Persia. Persepolis, simbol kejayaan Achaemenid, dijarah dan dibakar, meninggalkan reruntuhan yang hingga kini masih menjadi saksi bisu kejatuhan sebuah imperium. Meski banyak sejarawan berdebat apakah kebakaran itu disengaja atau akibat pesta yang lepas kendali, yang jelas peristiwa ini menandai akhir dari sebuah peradaban yang pernah menguasai dunia kuno. Namun, meski runtuh, warisan Achaemenid tidak lenyap. Sistem administrasi, kebijakan toleransi, hingga infrastruktur yang mereka bangun tetap memengaruhi kekaisaran-kekaisaran setelahnya, termasuk Kekaisaran Seleukid, Parthia, hingga Romawi. Dengan kata lain, meski jatuh di tangan Alexander, Achaemenid tetap hidup melalui warisan yang mereka tinggalkan. Meskipun Kekaisaran Achaemenid runtuh lebih dari 2000 tahun lalu, jejaknya masih terasa hingga hari ini. Salah satu peninggalan yang paling nyata adalah arsitektur megah Persepolis. Relief-relief yang menggambarkan bangsa-bangsa dari seluruh kekaisaran datang membawa upeti menjadi saksi bisu betapa luasnya jangkauan Achaemenid. Hingga kini, situs tersebut menjadi simbol kebanggaan bangsa Iran. Selain itu, gagasan tentang pemerintahan terpusat namun toleran menjadi inspirasi bagi banyak kerajaan setelahnya. Sistem satrapi, penggunaan mata uang standar, hingga jaringan jalan raya menjadi fondasi bagi administrasi kekaisaran lain, termasuk Romawi. Bahkan,
Beberapa sejarawan melihat Achaemenid sebagai model pertama sebuah imperium global yang mencoba mengatur keragaman budaya dalam satu payung besar. Warisan Cyrus Agung pun tetap hidup. Silinder Cyrus, yang kini disimpan di British Museum, sering disebut sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia. Meski masih diperdebatkan, isi prasasti tersebut menunjukkan bagaimana seorang raja kuno sudah memahami pentingnya kebebasan beragama dan keadilan sosial. Tidak heran jika Cyrus kerap dipandang sebagai salah satu pemimpin paling visioner dalam sejarah. Selain itu, pengaruh Achaemenid juga muncul dalam tradisi militer dan politik Timur Tengah. Cara mereka mengintegrasikan bangsa-bangsa yang berbeda, menjaga stabilitas, serta membangun sistem komunikasi jarak jauh menjadi pelajaran yang terus dipelajari hingga berabad-abad kemudian. Bahkan, beberapa kebiasaan administratif Persia diwarisi oleh pemerintahan Islam setelah penaklukan wilayah Persia di abad ke-7 Masehi. Dengan semua itu, Achaemenid bukan sekadar kerajaan yang pernah ada lalu hilang di telan waktu. Mereka meninggalkan warisan peradaban yang membantu membentuk wajah dunia kuno, dan jejaknya masih bisa kita lihat dalam sistem politik, budaya, hingga konsep hak asasi manusia di era modern. Peradaban Achaemenid membuktikan bahwa sebuah kekaisaran tidak hanya bisa dibangun dengan pedang, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan toleransi. Dari Cyrus Agung yang visioner, Darius Agung yang organisator ulung, hingga kisah heroik dan tragis perang melawan Yunani, Achaemenid telah mencatatkan diri sebagai salah satu imperium terbesar dalam sejarah dunia kuno. Meski akhirnya runtuh di tangan Alexander Agung, warisan mereka tetap hidup. Sistem pemerintahan, infrastruktur, dan kebijakan toleransi yang mereka terapkan menjadi inspirasi bagi kekaisaran-kekaisaran setelahnya. Bahkan hingga era modern, gagasan tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia masih merujuk pada prinsip yang pernah dijalankan oleh Achaemenid. Dari reruntuhan Persepolis yang masih berdiri megah, kita diingatkan bahwa kejayaan suatu peradaban bisa saja runtuh, tetapi ide-ide besar yang mereka tinggalkan akan terus hidup. Achaemenid bukan hanya bagian dari sejarah Persia, melainkan warisan dunia yang membentuk arah peradaban manusia. Mungkin inilah pesan terbesar dari Achaemenid, bahwa kejayaan sejati tidak hanya diukur dari luasnya wilayah, tetapi juga dari kemampuan sebuah bangsa untuk menyatukan perbedaan dan menciptakan harmoni di tengah keragaman. Jika kamu suka dengan pembahasan sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana dari kisah Achaemenid yang paling menarik menurutmu. Pastikan juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan cerita sejarah epik berikutnya.